Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini kita masuk ke mata kuliah pemrograman web ya. Dan perkenalkan, nama saya Abdurrahman untuk melanjutkan materi pemrograman web. Nah, untuk materi hari ini yang kita bahas adalah tentang JavaScript ya. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari bahasa pemrograman dengan HTML dan yang kedua menggunakan CSS. Nah, sekarang kita mempelajari tentang JavaScript. Apa itu JavaScript, terus penggunaannya seperti apa, terus cara menjalankannya atau cara kerjanya itu nanti seperti apa. Oke, itu tentang JavaScript. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang dasar pemrograman JavaScript. Yang pertama, JavaScript merupakan bahasa pemrograman berbasis klien ya, berbasis klien. Berarti klien itu berarti berbasis pengguna. Berarti nanti di sini ada kaitannya dengan pengguna ya, dan pengguna di sini biasanya yang mengoperasikan browsernya atau untuk mengakses dari script yang kita buat. Terus yang kedua, JavaScript digunakan dalam dunia web untuk menangani berbagai event pengguna dan melakukan validasi. Nah, jadi nanti di sini ada event pengguna dan ada melakukan validasi. Nah, ini sebagai contoh, kalau kita daftar di dalam aplikasi Gmail ya, contohnya kita memasukkan nama, memasukkan tanggal lahir, alamat dan lain-lain. Nah, di situ ada event pengguna untuk kaitannya dengan ini ya, dan ada validasinya. Ketika kita salah mengetik passwordnya, nanti ada validasinya. Nah, itu merupakan salah satu hasil dari pemrograman JavaScript. Terus bisa dijalankan hanya dengan menggunakan browser ya, hanya dengan menggunakan browser. Berbeda dengan PHP ya. Kalau PHP itu kita harus menggunakan server, terus beberapa file untuk yang pendukungnya. Nah, di sini nanti dengan membuat script, terus filenya kita simpan dengan bentuk HTML dan kita langsung eksekusi dan langsung bisa muncul di dalam browser. Terus JavaScript bisa dijalankan ketika ada event ya, ketika ada event. Jadi event dari pengguna ya, itu baru bisa muncul di halaman web ya. Saya lanjutkan untuk JavaScript yang kita bahas ke depan, yaitu ada kaitannya dengan operator, ada kaitannya dengan seleksi, ada kaitannya dengan perulangan, ada kaitannya dengan pop-up, terus fungsi, terus pemrograman orientasi objek. Nah, semua ini memiliki cara atau struktur tersendiri-sendiri untuk pembuatan scriptnya. Nah, nanti ke depan kita bahas untuk semua ini ya. Yang pertama kita bahas dulu tentang operator ya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam operator, ini cara penulisan script dalam JavaScript ya. Nah, di sini kita tetap menggunakan HTML ya, menggunakan HTML untuk bagian depan pembuka dan ada bagian penutup. Terus di sini ada head ya. Kalau ingin kita menggunakan head ya di bagian atas, nanti posisinya di taskbarnya browser ya, contohnya seperti title bisa ya. Terus body yang akan ditampilkan di dalam halaman web ya, di halaman web. Nah, terus kata kuncinya yaitu menggunakan script ya, menggunakan script. Nah, kalau kemarin kita CSS pakainya apa? Pakainya style ya, di sini ya pakainya style. Nah, script di sini juga nanti ada pembuka dan ada penutup ya, ada pembuka dan ada penutup. Nah, contohnya di sini nanti cara penulisannya, yang pertama kali kita tulis adalah ada variabelnya yang perlu kita tulis ya, variabelnya. Terus setelah itu
baru bisa kita cetak di halaman ini ya, di halaman webnya ya. Nah, untuk pembuatan variabelnya, kata kuncinya var ya, var, terus tulisan. Nah, ini contohnya saya ingin menampilkan tulisan hello world ya. Nah, ini ya, di tanda kutip ya, hello world, kita tulis, terus tanda kutip, nah, terus titik koma ya. Nah, setelah itu kita ingin mencetak, yaitu kata kuncinya adalah dokumen titik write ya. Terus kita ingin mencetak ini, berarti variabelnya kita panggil, yaitu tulisan dengan buka kurung, tutup kurung, titik koma ya. Nah, itu nanti akan tampil di dalam browsernya. Ini saya contohkan, ini hasilnya ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya setelah dieksekusi ya. Nanti penyimpanannya sama ya, nanti menggunakan tipe HTML. Oke, saya teruskan dulu. Oke. Nah, dalam operator di sini ada 6 operator ya. Yang pertama ada operator aritmetika, itu kaitannya dengan matematika ya. Dengan tambahan, kalian, kurangan. Nah, ini nanti ya di sini nanti masuknya. Terus ada operator pemberian nilai. Terus ada operator manipulasi bit, operator pembagian, operator logika, dan operator string ya. Operator string. Nah, kita masuk ke operator aritmetika ya. Nah, aritmetika berarti nanti kaitannya dengan data numerik atau data angka ya. Contohnya di sini untuk penggunaan aritmetikanya ya. Nah, contohnya di sini kita akan gunakan simbol plus, itu berarti penjumlahan, min pengurangan, bintang perkalian, garing atau garis miring pembagian, persen untuk pembagian sisa, plus itu penambahan 1, min berarti itu untuk pengurangan 1. Nah, itu ya. Nah, saya contohkan di sini ya. Untuk contoh operator aritmetika. Nah, di sini kita buatkan scriptnya mulai dari HTML dan penutupnya, terus buatkan headnya, terus masuk ke body, terus kita buatkan script di sini ya. Nah, script. Nah, script di sini yang pertama kali kita tulis variabelnya. Ya, variabel utama yang kita tulis adalah variabel x dan variabel y ya. X-nya sama dengan 20, y-nya sama dengan 10. Berarti x dan y sudah ditentukan dari awal, yaitu 20, 10. Nah, setelah itu ini variabel untuk contoh yang di atas itu ya. Jadi ini untuk menerjemahkan ketujuh ini. Nah, sini variabel hasil underscore jumlah sama dengan x tambah y. Terus berikutnya x min y untuk pengurangan. Nah, x kali bintang y itu perkalian, x garing y untuk pembagian, x persen y untuk persen, terus ini untuk negasi, ini untuk penambahan 1, dan ini untuk pengurangan 1 ya, yang tadi saya bahas di sini ya, ini penambahan 1, pengurangan 1. Nah, ini ya untuk variabelnya, jadi nanti dituliskan dulu di sini. Setelah itu baru kita cetak dengan kata kunci dokumen.write ya, dokumen.write. Setelah itu buka kurung. Nah, terus di sini kita tuliskan, di sini tulisannya buram, berarti ini yang tercetak ya, yang tercetak secara seutuhnya ya. Itu contohnya di sini tanda kutip 20 tambah 10 ya. Nanti hasilnya di sini memanggil ini ya, memanggil variabel hasil jumlah. Jadi di sini ya hasil jumlah berarti x tambah y, berarti nanti ini menambahkan 20 tambah 10. Terus yang berikutnya hasil kurang ya, hasil kurang berarti memanggil variabel hasil kurang. Hasil kurangnya itu adalah x kurangi y, berarti 20 kurangi 10 ya, nanti hasilnya 10 juga. Terus berikutnya dokumen read ya, ini memanggil variabel hasil underscore kali ya. Terus di sini kali ya. Jadi mengkalikan 20 kali 10 nanti hasilnya. Nah, nanti bisa dicetak ya.
Nah, terus di sini ada BR itu untuk spasinya ya. Jadi satu baris tanpa tergabung menjadi satu baris. Jadi terpisah ya barisnya. Nah, kalau dituliskan di dalam notepad seperti ini ya. Di dalam notepad seperti ini, nanti bisa dipraktekkan ya yang ini ya. Dipraktekkan ya untuk script ini. Terus nanti dieksekusi atau dijalankan ya, menggunakan browser ya. Saya contohkan di sini menggunakan Chrome. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Tadi ada penambahan negasi ya. Jadi 20 tambah 10, 30, 20 kurangi 10, 10 dan seterusnya ya. Nah, gitu. Kalau ini penambahan gitu. Jadi yang tadinya 20 jadi 1 ya, yang tadinya 10 jadi 9. Nah, oke, itu ya, itu yang untuk aritmetika ya, operator aritmetika. Terus yang kedua, operator pemberian nilai ya. Pemberian nilai itu di sini berbeda dengan yang tadi. Di sini menyatakan suatu pernyataan perintah assessment ya, dan ekspresi aritmetika dalam bentuk yang singkat. Contohnya di sini ya, kalau nanti ada sama dengan, berarti itu keterangannya adalah sama dengan. Berarti X sama dengan dia, berarti nilainya sama. Terus ada operator seperti ini, plus sama dengan, berarti ditambah dengan. Terus ada lagi operator min sama dengan, berarti dikurang dengan. Terus ada lagi bintang sama dengan dikali dengan. Nah, ini contohnya ya. Terus garing sama dengan, berarti dibagi dengan. Terus yang terakhir persen sama dengan, berarti sisa bagi atau modulus dengan. Oke, kita langsung ke contohnya ya. Nah, contohnya untuk pemberian nilai. Nah, yang pertama kali hampir sama dengan yang tadi ya, di dalam script kita tuliskan untuk variabelnya dulu. Yang pertama adalah variabel X ya sama dengan 20, terus variabel hasil sama dengan 0 ya. Nah, di sini untuk mencontohkan yang pertama yaitu sama dengan ya, berarti X sini ya, X sama dengan Y, jadi sama dengan ya. Berarti hasil itu nanti sama dengan X, berarti 20 di sini ya, 20. Nanti untuk cetaknya di sini dokumen.write buka kurung, ini untuk dicetak secara ininya ya, secara permanennya ya. Terus ini memanggil hasilnya ya, memanggil hasil bahwa hasil itu adalah X ya, berarti 20 di sini. Terus diturunkan ya. Terus hasil plus sama dengan 10. Nah, hasil dengan 10. Nah, kalau plus berarti ditambahkan ya, tambahkan 10, berarti hasil itu ditambahkan 10. Nanti hasilnya 30 nanti ya. Terus ini dikurang 10, berarti 20 kurang 10. Terus ini 20 kali 10, nanti hasilnya bisa 200 ya. Terus ini pembagian 10, dari 20 itu dibagi 10 ya. Terus ini dibagi sisa 20 jadi 10, jadi nanti hasilnya bisa 0 ya. Ini kalau kita terapkan nanti sepertinya ini ya, saya contohkan sini ya. Nah, nanti silahkan untuk ditulis script ini ya, script ini, terus nanti dicobakan atau dijalankan ya, setelah nanti disimpan ya. Disimpannya seperti halnya dengan kita membuat HTML ya. Mungkin ada yang lupa gitu ya, jadi cara menyimpannya contohnya saya buat aja ya, ini gini nanti disimpan ya. Disimpannya itu nanti belakangnya kasih HTML ya, nanti takut lupa nanti ya, setelah itu di save ya. Nah, ini maksudnya ya. Tapi kalau tanpa belakangnya HTML nggak bisa ya. Saya kembalikan ke sini, setelah itu dijalankan menggunakan browser. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, ini penambahan, ini pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi ya. Terus saya lanjutkan yang terakhir ini ya, untuk
perbandingan, operator pembandingan ya. Nanti kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Untuk perbandingan adalah untuk melakukan perbandingan dua data ya. Nanti hasilnya berupa nilai boolean ya. Nanti ada benar atau salah. Ini contohnya ya. Sama dengan, kalau nanti ada tanda seperti ini artinya adalah sama dengan. Contohnya di sini ya, X sama dengan 5, Y sama dengan 7. Nah ini nanti dari variabel ini apakah X sama dengan Y? Oh tidak, berarti false ya gitu. Jadi 5 tidak sama dengan 7. Terus berikutnya kalau ada tanda seru seperti ini artinya tidak sama dengan ya, tidak sama dengan. Nah ini contohnya, X, Y sama dengan Y, ya, tidak sama dengan Y, betul ya. X sama Y itu tidak sama, berarti betul. Terus lebih besar ya, lebih besar. Jadi X lebih besar dari Y, nah, contohnya ini false ya. Nanti kalau matematika nanti 7 lebih besar dari 8, false ya gitu. Terus ini lebih kecil, terus ini lebih besar atau sama dengan ya, lebih besar atau sama dengan. Terus yang berikutnya kurang sama dengan. Nah ini artinya adalah lebih kecil atau sama dengan. Oke, saya langsung ke contohnya di sini ya. Contoh ke sini. Di sini kita buatkan skripnya. Yang pertama kita buatkan variabelnya adalah var X sama dengan 20, var Y sama dengan 10. Berarti ini patokannya untuk variabelnya. Terus kita cetak di dalam nanti halamannya dengan menggunakan .write ya. Ini untuk permanennya, tanda kutip apakah X sama dengan Y ya, tanda kutip ya. Terus kita di sini cetakan X sama dengan Y. Nanti kalau kita terapkan dengan variabelnya berarti 20 sama dengan Y, 20 sama dengan Y ya, berarti itu false ya, atau salah ya. Dan seterusnya ya, yang sini juga ya, X kurang Y ya, jadi 20 kurang dari 10 ya, itu benar atau salah ya. Terus X lebih besar ya, besar Y ya. Jadi 20 lebih besar dari Y, benar atau salah, dan seterusnya ya. Nah ini saya contohkan di scriptnya. Nah seperti ini penulisannya. Nah contohnya di sini ya, kita ingin mengetahui X sama dengan X sama dengan Y, berarti itu kan salah ya, karena 20 itu tidak sama dengan 10. Nah kita jalankan di sini. Nah ini ya, false, true. Yang nomor 3 ini true ya. Kenapa nomor 3 true ya? Nah kita lihat aja nomor 3 true di sini. X lebih besar Y, jadi 20 lebih besar Y dari 10 ya, berarti itu benar gitu ya. Untuk contoh di pembagian ya. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang seleksi ya. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan awal tentang JavaScript. Nanti silakan kalau ada yang mau ditanyakan, nanti bisa lewat sini atau lewat Classroom. Oke, saya kira cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.